Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi, terutama bagian ciri teks deskripsi. Ya, teks deskripsi ini adalah bab pertama dari pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke. Pernahkah kamu mendengarkan atau membaca teks deskripsi? Yo, pernah nggak kira-kira? Coba diingat-ingat lagi ya. Mungkin kalian pernah nonton ini, acara yang ada di Trans TV. Acaranya yaitu My Trip My Adventure. Kira-kira pernah nggak? Nah, di acara ini itu si pembawa acara itu menjelaskan tentang perjalanannya di suatu daerah. Kalau di sini di contoh ini di Bumi Sebiming Sekundang. Nah, di daerah itu biasanya dijelaskan tentang bagaimana keadaan alamnya, bagaimana suasananya, bagaimana kondisinya, dan lain-lain. Kemudian kalau yang contoh kedua ini, pernah nggak lihat ini? Ini adalah acara bikin lapar. Nah, kalau yang acara ini beda dengan acara yang di sampingnya ya. Kalau di acara ini tentang wisata kuliner, yaitu biasanya si pembawa acara itu akan menjelaskan makanan apa saja yang dimakan, kemudian komposisinya apa saja, kemudian rasanya bagaimana. Nah, jadi kedua contoh ini adalah contoh dari teks deskripsi. Jadi kalau kalian pernah nonton acara seperti ini, berarti kalian sudah pernah mendengarkan teks deskripsi. Lalu, apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Ya, langsung saja ya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan penulis. Jadi, di dalam teks deskripsi itu yang dijelaskan ada 3 hal. Ya, bisa itu objek, bisa itu berupa tempat, atau suatu peristiwa. Dan penjelasannya itu harus sedetail mungkin, sejelas mungkin. Misalnya, kalau objek itu misalnya kalian menjelaskan tentang seseorang, berarti kalian harus menjelaskan bagaimana ciri fisiknya, bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya, dan lain-lain. Jadi, kenapa kalian harus menjelaskan secara detail seperti itu? Tujuannya adalah agar si pembaca atau si pendengar itu seolah-olah bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan sendiri sesuatu yang kita jelaskan tadi. Jadi seperti itu teks deskripsi ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang ciri teks deskripsi. Kalau ciri teks deskripsi ini secara garis besar ada 4 ciri. Yang pertama adalah ciri tujuan, yang kedua adalah ciri objek yang dideskripsikan, yang ketiga ciri isi, dan yang keempat ciri penggunaan bahasa. Saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama dulu yaitu ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi adalah menjelaskan kondisi objek secara rinci sesuai sudut pandang penulis atau bersifat subjektif, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi, ciri tujuan dari teks deskripsi itu adalah mengajak orang untuk bisa melihat, seolah-olah bisa mendengar, dan seolah-olah bisa merasakan.
ini ada salah satu contoh teks deskripsi. Kita lihat ciri tujuannya ya. Saya bacakan dulu teksnya. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini selalu ramai. Nah, coba kita tebak bersama-sama, per kalimatnya itu termasuk kalimat yang seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, atau seolah-olah merasakan. Kalimat pertama, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Kira-kira suasana pantai yang sempurna di sore hari, keindahannya itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, atau kita rasakan? Ya, yang betul adalah melihat. Kemudian kalimat kedua, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Ingat, di sini ada kata warna merah keemasan. Kemudian kemilau air pantai. Nah, warna kemudian kemilau air pantai itu hanya bisa kita lihat. Jadi kalau ada teks atau ada kalimat yang menjelaskan seperti ini, berarti tujuannya yaitu agar si pembaca itu seolah-olah bisa melihat. Ya, seolah-olah melihat. Dua kalimat itu seolah-olah melihat. Kemudian kalimat selanjutnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Yuk, kira-kira ini seolah-olah apa? Seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan? Ingat, di sini ada kata rasa hangat. Rasa hangat. Kemudian ada kata lagi hembusan angin sore. Hangat dan hembusan angin itu kira-kira bisa dilihat nggak? Tidak bisa ya. Kemudian kira-kira bisa didengar nggak rasa hangat dan hembusan angin sore yang melingkupi seluruh tubuh? Tidak. Yang bisa adalah dirasakan. Berarti kalimat ini tujuannya adalah biar si pembaca itu seolah-olah merasakan kehangatan dan merasakan lembutnya hembusan angin sore. Lembutnya hembusan angin sore. Oke. Jadi kalimat yang ketiga ini adalah seolah-olah melihat. Kemudian paragraf selanjutnya, banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini selalu ramai. Ingat, di sini ada kata ramai. Ramai itu bisa kita dengarkan, berarti tujuan dari kalimat ini adalah agar si pembaca seolah-olah bisa mendengarkan. Ya. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, ciri objek yang dideskripsikan. Ada dua hal di sini. Yang pertama yaitu objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Bersifat khusus. Ingat-ingat ya. Khusus. Jadi teks deskripsi ini khusus. Artinya apa? Artinya di dalam teks deskripsi
itu hanya memuat satu objek. Ya, kalau misalnya di teks deskripsi itu menjelaskan tentang kucing, ya berarti tidak boleh dijelaskan kucing secara umum, harus dijelaskan kucing secara khusus. Artinya misalnya misalnya saya punya hewan peliharaan kucing namanya si Piko, maka yang saya deskripsikan itu hanya kucing yang bernama Piko. Jadi dijelaskan si Piko, kucing si Piko itu ciri-cirinya bagaimana, warnanya bagaimana, kemudian kebiasaannya bagaimana, makanannya apa, dan lain sebagainya ya. Jadi teks deskripsi itu khusus, hanya menceritakan satu hal dan dijelaskan keunikannya. Kemudian yang kedua yaitu objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Jadi yang dijelaskan itu adalah pendapat personal atau pendapat pribadi, bukan pendapat dari kebanyakan orang, tapi pendapat pribadi. Misalnya tadi saya menceritakan tentang kucing si Piko. Kemudian di situ saya menuliskan bahwa kucingku si Piko adalah kucing yang sangat lucu. Nah, kata sangat lucu itu adalah pendapat, kata pendapat. Pendapatnya siapa? Pendapatnya penulis. Jadi misalnya saya menuliskan si Piko itu lucu, tapi belum tentu juga orang lain menganggap Piko itu lucu. Jadi seperti itu. Jadi pendapat personal atau pendapat pribadi. Selanjutnya, ini ada paragraf yang judulnya adalah Si Bagas Kelinciku. Saya bacakan dulu ya. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Oke, kita bahas dulu yang paragraf pertama dulu. Oke, paragraf pertama ini mendeskripsikan atau menjelaskan tentang ciri fisik dari si Bagas, dari kelinci yang bernama Bagas. Jadi keunikan ciri fisiknya itu dijelaskan di sini. Ya, jadi keunikannya inilah yang membedakan kelinci si Bagas ini dengan kelinci yang lain seperti itu. Jadi di teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku ini hanya dijelaskan kelinci yang namanya Bagas itu saja. Tidak ada kelinci yang lain, jadi bersifat khusus. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua ini menunjukkan bahwa teks ini bersifat subjektif atau terdapat pendapat personal atau pendapat pribadi. Mana kira-kira yang termasuk pendapat personal? Ya, pendapat personalnya adalah Bagas sangatlah manja. Ya, belum tentu orang lain melihat si Bagas itu manja. Yang bisa merasakan si Bagas manja itu adalah si penulisnya. Jadi itu adalah kalimat pendapat personal.
Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ciri isi. Ciri isi ini ada dua hal di sini, yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Dan yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara jelas. Jadi teks deskripsi itu harus rinci, harus diperinci lagi. Misalnya tadi, teks tentang kelinci tadi. Di bagian paragraf pertama itu harus dirinci. Apa yang mau dirinci? Yang dirinci adalah tadi ciri-cirinya. Dirinci di situ seperti apa, matanya seperti apa, bulunya seperti apa, seperti itu. Harus dijelaskan secara jelas, sejelas-jelasnya. Oke, next. Di sini ada paragraf kelinciku, masih yang tadi ya, kelinciku. Oke, paragraf pertama. Kelinciku bernama Bagas. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Ini sudah dibahas tadi ya. Berarti ini adalah rincian dari tubuh si Bagas. Ciri-ciri fisiknya dirinci. Bulunya bagaimana, matanya bagaimana, bibirnya bagaimana, telinganya bagaimana, semuanya dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian paragraf kedua. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Oke, jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ini isinya berbeda. Perinciannya berbeda. Perincian bagian-bagiannya berbeda. Kalau paragraf 1 tadi itu adalah perincian bagian ciri fisiknya. Tapi kalau paragraf kedua ini beda lagi. Yang dirinci bukan fisiknya lagi, tapi yang dirinci adalah sifat si Bagas. Jadi sifatnya seperti apa semuanya dijelaskan di situ. Paragraf yang ketiga, Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Ya, ini beda lagi. Kalau yang kedua tadi sifatnya manja. Dijelaskan manjanya itu seperti apa. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah rincian dari kebiasaan atau perilaku si Bagas. Di situ disebutkan perilaku unik. Nah, dijelaskan juga perilaku unik yang seperti apa yang dimiliki Bagas. Seperti itu. Jadi harus dirinci, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Si Bagas punya sifat manja. Manjanya seperti apa? Kan beda-beda. Kelinci itu manja, oke, manja. Manjanya bagaimana? Kalau si Bagas ini khusus, berarti manjanya harus disebutkan manjanya bagaimana. Kalau di sini disebutkan bahwa manjanya yaitu tiap malam tidurnya di ujung kaki si penulis. Kemudian mintanya dielus-elus. Kemudian kalau dia makan, dia selalu berputar-putar di depan si penulis kayak gitu. Kemudian di paragraf kedua itu disebutkan bahwa Bagas ini punya perilaku unik. Nah, uniknya itu bagaimana? Dijelaskan lagi, diperinci lagi. Nah, uniknya Bagas itu kalau dia marah, dia itu melakukan sesuatu hal yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Nah, itu uniknya, itu manjanya si Bagas seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Misalnya kalian mau menjelaskan juga teman kalian, sahabat kalian, maka harus kalian jelaskan. Misalnya kalian menjelaskan bahwa teman kalian atau sahabat kalian itu baik, maka baiknya itu seperti apa? Misalnya, sahabatku adalah anak yang baik. Dia selalu menolong
orang yang kesusahan. Dia selalu bersikap ramah kepada siapapun. Dia selalu tidak pandang bulu terhadap teman-temannya, seperti itu. Jadi dijelaskan sifat baiknya seperti apa, dijelaskan manjanya seperti apa, uniknya seperti apa. Oke, ciri yang keempat yaitu ciri penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan atau menjelaskan. Jadi kata itu ada kata umum dan kata khusus. Jadi untuk teks deskripsi itu kebanyakan menggunakan kata khusus. Kenapa? Karena teks deskripsi tadi tujuannya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Misalnya di sini kata umumnya adalah warna. Maka nanti kalau kalian membuat teks deskripsi harus dijelaskan warnanya warna apa, apakah warna merah, warna hijau, warna biru. Jadi harus menggunakan kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan atau menjelaskan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalimat rincian ya. Misalnya ada kalimat umum, maka kalimat umum nanti harus kalian jelaskan di dalam kalimat rincian. Misalnya ini contohnya adalah ibuku orang baik. Nah, baiknya itu seperti apa? Dijelaskan. Ibuku orang baik. Dia suka menolong dan dia ramah. Seperti itu. Jadi, kalau membuat teks deskripsi itu harus menggunakan kalimat rincian. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim itu adalah persamaan kata. Ya, sinonim adalah persamaan kata. Jadi kalau kalian mau membuat teks deskripsi, itu carilah kata yang memiliki emosi kuat. Misalnya, kalian mau menjelaskan keindahan suatu tempat. Pastikan memakai kata indah. Tapi kalau menggunakan kata indah, ini terlalu biasa. Kalian harus menggunakan kata yang memiliki emosi yang kuat. Kenapa? Karena kata dengan emosi yang kuat itu akan lebih menarik. Si pembaca. Misalnya, indah, sinonimnya itu adalah mengagumkan. Kalau kalian menggunakan kata indah dan kata mengagumkan itu berbeda. Kalau mengagumkan itu lebih dari indah, emosinya lebih kuat, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Jadi majas ini digunakan di dalam teks deskripsi, tujuannya adalah untuk memperindah teks deskripsi atau untuk menarik minat si pembaca. Kalau suatu teks itu bahasanya bagus, itu kan pasti si pembaca akan merasa tertarik. Maka penting sekali untuk menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, kalau di teks deskripsi itu majas yang dipakai biasanya adalah majas perbandingan. Sebenarnya ada banyak jenisnya majas perbandingan, tapi di sini saya jelaskan 2 jenis majas perbandingan saja. Yang pertama yaitu majas perbandingan asosiasi. Nah, kalau majas perbandingan asosiasi ini membandingkan 2 buah hal. Nah, 2 buah hal dibandingkan kemudian ditandai dengan adanya kata seperti. Tapi bukan seperti saja, bisa juga ditandai dengan kata bagai, bagaikan, bak, atau seperti. Misalnya di sini saya contohkan pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Jadi yang dibandingkan adalah pasir pantai dan bedak bayi.
Nah, tapi di sini dianalogikan pasir pantai itu lembut seperti bedak bayi. Kemudian contoh lagi, misalnya Rina Rini adalah si kembar, wajahnya bagai pinang dibelah dua. Ada kata bagai di sini. Ya, ada kata bagai. Ini perumpamaan atau perbandingan. Rina Rini itu kan kembar. Nah, pinang kalau dibelah dua itu kan sama persis. Jadi dianalogikan seperti itu. Ada kata bagai, berarti itu adalah majas asosiasi. Ingat, majas asosiasi ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seperti, dan bak. Kemudian majas perbandingan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu majas personifikasi. Bedanya dengan asosiasi, kalau majas personifikasi ini majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Misalnya di sini nyiur melambai. Nyiur itu adalah benda mati. Nyiur bukan manusia, ya. Nyiur bukan manusia. Nyiur itu adalah pohon. Kemudian di sini ada kata melambai. Jadi yang melambai, melambaikan tangan. Yang bisa melambai itu adalah manusia. Nyiur bukan manusia, tapi di sini diibaratkan nyiur melambai. Diibaratkan nyiur itu bisa melambai layaknya manusia. Tapi arti yang sebenarnya nyiur melambai itu adalah pohon yang bergerak tertiup angin, seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi. Misalnya, hari ini mendung. Sebentar lagi langit akan menangis. Nah, ada kata langit menangis. Langit itu adalah benda mati. Kemudian menangis itu adalah suatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Langit kan nggak mungkin menangis, ya. Yang bisa menangis adalah manusia. Jadi di sini adalah langit benda mati seolah-olah bisa seperti manusia, seolah-olah bisa menangis. Langit menangis. Padahal arti yang sebenarnya itu adalah hujan. Jadi arti sebenarnya adalah hari ini mendung, sebentar lagi akan hujan. Tapi kalau dibuat majas ya seperti itu. Hari ini mendung, sebentar lagi langit akan menangis. Kan kalau dibuat majas bahasanya akan lebih indah, akan lebih menarik. Ya, jadi seperti itu gambaran dari majas. Saya ulangi lagi, kalau majas asosiasi itu biasanya ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seperti, dan bak. Tapi kalau personifikasi itu majas yang ditandai dengan adanya benda mati yang seolah-olah bisa hidup menyerupai manusia. Itu ya. Kemudian, ciri penggunaan bahasa yang kelima itu adalah menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ini sudah saya bahas tadi di depan, seolah-olah melihat. Berarti gunakanlah bahasa atau kalimat yang si pembaca itu nanti bisa seolah-olah melihat apa yang kita ceritakan, apa yang kita jelaskan. Misalnya tadi, menggambarkan atau menjelaskan tentang fisik atau bentuk tubuh. Matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, telinganya seperti apa, gitu. Tapi kalau mendengarkan, seolah-olah mendengarkan, itu gunakan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa mendengarkan apa yang kita dengarkan, gitu. Misalnya, pagi ini aku berlari kemudian terjatuh, buk. Nah, seperti itu ada kata aku terjatuh, buk.
buk itu kan suara kita jatuh, jadi seolah-olah pembaca bisa mendengarkan seperti itu. Kemudian dan merasakan. Kalau merasakan tadi misalnya hembusan angin, lembutnya hembusan angin itu kan hanya bisa kita rasakan. Lembutnya hembusan angin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tapi bisa kita rasakan. Ciri penggunaan bahasa yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang. Misalnya ibuku, ayahku, kucingku. Oke, sampai di situ penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberikan tugas untuk kalian. Ini ada satu teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Kalian nanti baca, ada 3 paragraf, kemudian jawab pertanyaan di bawah. Yang nomor 1, tulislah kalimat perincian yang menjelaskan kalimat ayahku orang yang sabar. Nanti kalian cari kalimat perincian atau penjelasan dari kalimat ayahku orang yang sabar. Jadi sabar itu yang bagaimana yang dijelaskan di teks itu ya. Kalian tulis nanti. Kemudian yang kedua, tulislah satu kalimat yang membuat kamu seakan dapat melihat sosok ayah dalam teks deskripsi di atas. Jadi ini seolah-olah melihat. Nah, mana yang kira-kira seolah-olah melihat? Tulis satu kalimat saja ya. Yang ketiga, tulislah satu kalimat yang memiliki majas perbandingan asosiasi. Majas asosiasi, masih ingat nggak tadi? Majas asosiasi tandanya bagaimana? Dicari nanti ya. Kemudian, ini ada juga teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku. Ada 3 buah paragraf. Kemudian kalian jawab soal nomor 4. Tulislah satu kalimat yang membuat kamu seakan dapat mendengar suara sosok ibu dalam teks deskripsi di atas. Mana kira-kira seolah-olah dapat mendengar? Berarti ada suara. Kemudian yang ke nomor 5, tulislah kalimat perincian yang menjelaskan kalimat ibuku orang yang sangat baik. Jadi penjelasan dari ibu yang baik itu yang bagaimana? Tulis kalimatnya ya. Kemudian ini ada 2 buah teks. Teks 1, teks 2. Kalian kerjakan nomor 6. Tulislah satu kalimat yang memiliki majas perbandingan personifikasi pada teks 1. Teks 1, majas personifikasi dicari. Ingat nggak tadi personifikasi tandanya apa? Kemudian nomor 7, tulislah kalimat yang membuat kamu seakan dapat merasakan keadaan di pantai Parangtritis pada teks 2 di atas. Ini seolah-olah merasakan. Kira-kira yang mana ya? Tulis jawabannya ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Silahkan mengerjakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.